Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ira Raudah dari kelas 1B NPM 2116311200079, program studi manajemen pendidikan Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Singapura Karawang. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah serta sejarah perkembangannya. Nah, sebelum menjelaskan tentang ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah, saya akan menjelaskan tentang pengertian hadis terlebih dahulu. Mungkin teman-teman sudah tahu apa itu hadis? Ya, hadis yaitu setiap tulisan dari perkataan ataupun percakapan Rasulullah Muhammad SAW. Adapun pengertian lainnya, yaitu kaidah-kaidah yang mengetahui keadaan perawi dan yang diriwayatkan. Siapa itu perawi dan apa itu marwi? Perawi adalah orang-orang yang membawa, menerima, dan menyampaikan berita dari Nabi, dan disebut juga dengan istilah sanad. Sedangkan marwi adalah isi berita yang diriwayatkan dan disebut dengan istilah matan. Akan membahas tentang pengertian ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Ilmu hadis riwayah ini adalah bagian pertama dari pembagian ilmu hadis. Ilmu hadis riwayah ini kira-kira membahas tentang apa aja ya? Nah, ilmu hadis riwayah ini mempelajari tentang segala perkataan Nabi Muhammad SAW, perbuatan beliau, periwayatannya, batasan-batasannya, dan ketelitian segala redaksinya. Adapun ilmu hadis diroyah ini mempelajari tentang apa aja sih kira-kira? Nah, ilmu hadis diroyah ini mempelajari tentang hakikat periwayatan, syarat-syaratnya, macam-macamnya, hukum-hukumnya. Lalu ilmu hadis ini mempelajari tentang keadaan para perawi dan syarat-syarat mereka, macam-macam periwayatan, hal-hal yang berkaitan dengan periwayatan. Lalu ilmu hadis diroyah ini juga sering disebut dengan ilmu mustalah hadis. Lalu ilmu usul hadis, ulum al-hadis, dan qawaid al-hadis. Kedua istilah ilmu hadis ini yaitu ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah ini hendaknya bisa dipahami dengan benar oleh para pengkaji hadis. Nah, di sini kita lanjut ke sejarah perkembangan kedua hadis ini, yaitu hadis riwayah dan hadis diroyah. Nah, sejarah perkembangannya ini ada 5 periode, yaitu ada periode Nabi Muhammad SAW, periode sahabat, periode tabi'in, dan yang terakhir ada periode setelah tabi'in. Nah, yang pertama ada periode Nabi Muhammad SAW. Dalam periode ini ilmu hadis riwayah adanya larangan menulis hadis, khawatir bercampur dengan Al-Quran. Lalu adanya larangan dan kebolehan menulis hadis bersifat kondisional. Lalu sahabat memiliki catatan hadis koleksi pribadi. Sedangkan pada ilmu hadis diroyah telah ada dasar-dasar ilmu hadis, yaitu dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6 dan Al-Baqarah ayat 282. Nah, yang kedua ini ada periode sahabat. Pada periode ini ilmu hadis riwayah disebut dengan masa pembatasan periwayatan atau disebut juga dengan taklil ar-riwayah, dengan mensyaratkan sumpah dan saksi bagi orang yang menyampaikan hadis akibat maraknya hadis palsu, akibat konflik politik rihah ilmiah. Pada ilmu hadis diroyah timbul secara lisan periwayatan harus disertai saksi, bersumpah, dan sanad. Pada periode ketiga ini ada periode tabi'in. Ilmu hadis riwayah, hadis ditulis dan dibukukan secara resmi atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Tokoh ulama yang melakukannya adalah Ibnu Syihab Az-Zuhri. Model kitab-kitab hadis yang muncul adalah Muwatta, Musannaf,
musnaf, dan mustad. Penulisan hadis masih bercampur dengan perkataan dan fatwa sahabat. Sedangkan pada ilmu hadis riwayah timbul secara tertulis tetapi belum terpisah dengan ilmu lain. Penulisan ilmu hadis bergabung dengan ilmu fikih dan usul fikih seperti kitab Al-Um dan Al-Risalah karya Imam Asy-Syafi'i. Keempat ini ada periode tabi'in. Pada periode ini ilmu hadis riwayah sedang pada masa keemasan atau masa kejayaan kodifikasi hadis. Masa filterisasi penulisan hadis dipisahkan dari perkataan dan fatwa sahabat. Lalu masa klarifikasi hadis sahih sudah dipisahkan dari yang tidak sahih. Muncul kutubus sittah. Model kitabnya itu adalah kitab jami. Sedangkan pada ilmu hadis riwayah telah terpisah dari ilmu-ilmu lain tetapi belum menyatu. Muncul kitab ilmu hadis seperti At-Thariq, Al-Kabir, karya Bukhari, Tabaqat At-Tabi'in, karya Muslim, dan lain-lainnya. Nah, ini ada periode yang kelima atau periode yang terakhir, yaitu periode setelah tabi'in. Pada periode ini ilmu hadis riwayah penulisan hadis lebih sistematik. Muncul kitab-kitab seperti Mustadrak, Syarah, Ikhtisar, dan lain-lainnya. Pada ilmu hadis riwayah berdiri sendiri sebagai ilmu hadis. Kitab ilmu hadis pertama yaitu Al-Muhadis, Al-Fasil Baina Ar-Rawi wa Al-Wa'i karya Rama Hurmuzi. Kesimpulan dari pembahasan kita itu adalah ilmu hadis riwayah adalah ilmu yang membahas tentang perkembangan hadis dari segi kelakuan para perawinya, mengenai kekuatan hafalan dan keadilan mereka, dan dari segi keadaan sanad. Objek kajian ilmu hadis riwayah adalah segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat dan tabi'in yang meliputi cara periwayatannya dan cara pemeliharaan periwayatan hadis oleh para sahabat, tabi'in, dan tabi'in. Dilakukan dengan dua cara, yaitu periwayatan dengan lafal atau riwayahi al-lafadi dan periwayatan dengan makna riwayahi al-makna. Klarifikasi ilmu hadis riwayah dibagi menjadi dua, yaitu hadis riwayah bil lafadi dan hadis riwayah bil makna. Lalu ada ilmu hadis riwayah. Ilmu hadis riwayah adalah ilmu pengetahuan tentang rawi dan diriwayatkan atau sanad dan matannya, baik juga berkaitan dengan pengetahuan tentang syarat-syarat periwayatan ataupun macam-macamnya atau hukum-hukumnya. Lalu objek atau sasaran ilmu hadis riwayah adalah sanad dan matan hadis. Sehubungan dengan kesohihan, hasan, dan dhaifnya. Sekian pembahasan dari saya mengenai pengertian ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis riwayah. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.